Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi, Dr. Ranes Dadan Juanda MPD. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan masalah, penyebab, solusi, dan cara penggunaan produk. Kami dari kelompok 5 elemen menyimak kelas 5 SD yang beranggotakan Diding Aji Setia Budi dengan NIM 2209212, Hani Farihan Afriliani dengan NIM 2209819, Nabila Rahma Julianti dengan NIM 2205723, dan Sylvia Nursoba Nasution dengan NIM 2205721. Topik pembahasan yang disajikan yaitu pertama, identifikasi masalah, 2. Eksplorasi penyebab, 3. Penentuan solusi, 4. Cara pembuatan, 5. Cara penggunaan, dan yang terakhir, manfaat dari solusi. Masalah yang kita ambil ialah rendahnya kemampuan siswa dalam menyimak saat mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dari teks cerita rakyat yang dibacakan oleh guru. Saat pembelajaran menyimak berlangsung, yang bertujuan agar peserta didik dapat mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dari teks cerita rakyat pada pembelajaran yang dibacakan oleh guru, peserta didik memperlihatkan kemampuan menyimak yang rendah dengan diperlihatkannya peserta didik yang kesulitan pada saat akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru untuk mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dari cerita rakyat, dikarenakan peserta didik kesulitan untuk fokus menyimak cerita rakyat yang dibacakan oleh guru. Permasalahan ini banyak dipengaruhi oleh keterampilan menyimak, mendengar, serta minat motivasi peserta didik dalam terlibat pembelajaran menyimak dengan mendengarkan guru pada saat menceritakan cerita rakyat, dikarenakan peserta didik pada saat pembelajaran hanya mendapatkan pemahaman bersumber dari guru itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk sangat terlibat memiliki peran dalam mengatasi permasalahan dan mengupayakan peserta didik untuk meningkatkan minat, fokus, dan keterampilan peserta didik dalam menyimak. Eksplorasi penyebab masalahnya yaitu keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam kegiatan menceritakan cerita rakyat kepada peserta didik, meliputi kegiatan pembuka, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup yang masih kurang dikuasai oleh guru. Seringkali, guru hanya menyajikan pembelajaran menyimak cerita rakyat dengan guru yang menceritakan seluruh cerita rakyat dan diakhiri dengan asesmen penilaian dengan tanya jawab oleh guru dan peserta didik tanpa adanya menerapkan strategi pembelajaran yang dikarenakan guru kurang menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal ini mengakibatkan pembelajaran menyimak menjadi kurang maksimal sehingga peserta didik pun rendah dalam kemampuan menyimak, terutama dalam mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian pada cerita rakyat yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu dari penyampaian guru dalam menceritakan cerita rakyat seringkali kurang memberikan penyampaian dengan penegasan pada ciri objek dan urutan proses kejadian yang ada di dalam cerita rakyat, sehingga peserta didik kurang untuk mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian yang ada di dalam cerita. Penyebab lainnya dalam penyampaian cerita oleh guru yang kesulitan dalam menyajikan cerita seperti kurang menyajikan dengan intonasi suara, ekspresi wajah, gerak badan, serta perubahan suara tokoh seperti tokoh perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, dan karakter antagonis hingga protagonis. Hingga cara menarik perhatian peserta didik yang kurang dikuasai oleh siswa sehingga peserta didik kurang interaksi dengan guru. Hal-hal yang terjadi tersebut dapat menjadi penyebab peserta didik memiliki kesulitan dalam pembelajaran menyimak cerita rakyat yang dibacakan oleh guru, yang menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami dan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian yang terdapat pada cerita rakyat.
Pada akhir kegiatan pembelajaran yang kurang diperhatikan oleh guru adalah penggunaan LKPD untuk menunjang pembelajaran sehingga guru kesulitan dalam menentukan LKPD yang sesuai memenuhi kemampuan menyimak peserta didik dalam mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian yang ada pada cerita rakyat. Kemampuan seorang guru dalam menceritakan cerita fiksi pada pembelajaran memiliki dampak pada meningkatkan fokus dan motivasi peserta didik pada pembelajaran. Pada pembelajaran menyimak cerita rakyat yang dibacakan oleh guru, terdapat siswa yang memiliki keterampilan menyimak yang rendah. Berarti, terdapat hal yang kurang tepat dalam pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru karena pada kenyataannya di lapangan masih banyak guru yang kurang bisa menyajikan cara bercerita dengan maksimal baik dari persiapan hingga kegiatannya. Pada kegiatan guru seringkali membaca dengan kecepatan yang tinggi, kurang memperhatikan intonasi suara, perubahan suara tokoh seperti suara perempuan, laki-laki, dan anak kecil, remaja, hingga orang tua yang harusnya dapat mempersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Pada akhir kegiatan, guru juga kurang memperhatikan LKPD yang sesuai memenuhi kriteria pembelajaran dan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian. Pada LKPD biasanya hanya berupa pertanyaan yang pada kenyataannya LKPD bukan mengenai pertanyaan. Selanjutnya, penentuan solusi. Pada pembelajaran menyimak cerita rakyat yang dibacakan oleh guru, terdapat siswa yang memiliki keterampilan menyimak yang rendah. Berarti terdapat hal yang kurang tepat dalam pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru, karena pada kenyataannya di lapangan masih banyak guru yang kurang bisa menyajikan cara bercerita dengan maksimal, baik dari persiapan hingga kegiatannya. Pada kegiatannya, guru seringkali membaca dengan kecepatan yang tinggi, kurang memperhatikan intonasi suara, perubahan suara tokoh seperti suara perempuan, laki-laki, anak kecil, remaja, hingga orang tua yang harusnya dapat dipersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Pada akhir kegiatan, guru juga kurang memperhatikan LKPD yang sesuai, memenuhi kriteria pembelajaran dan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian. Pada LKPD, biasanya hanya berupa pertanyaan yang pada kenyataannya LKPD bukan hanya mengenai pertanyaan. Membuat buku berbasis digital yang digunakan sebagai bahan ajar guru dalam pembelajaran menyimak meliputi teks cerita rakyat, di dalamnya berisi materi pendahuluan, terdiri dari tujuan bahan ajar, materi jenis menyimak, faktor terjadinya pembelajaran menyimak, strategi pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan sebagai pendukung, podcast sebagai acuan guru dalam menyimakkan cerita, dan teks-teks rakyat, cerita rakyat, LKPD untuk pembelajaran. Video pembelajaran menyimak yang digunakan sebagai contoh dan hingga dilengkapi dengan glosarium yang berisi kumpulan penjelasan kata yang mungkin tidak dipahami yang terdapat dalam buku. Buku ajar digital yang dibuat memiliki tujuan dalam meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran menceritakan teks cerita rakyat. Buku digital ini memiliki beberapa konten pembelajaran, yakni di dalamnya berisikan teks-teks cerita rakyat yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran menyimak, yang dalam cerita rakyat tersebut diperkenalkan terlebih dahulu mengenai tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita, karakter, hingga sifat dari tokoh tersebut, yang ditujukan agar sebelum pembelajaran, guru dapat mempersiapkan terlebih dahulu dengan mengenal dan memahami tokoh yang ada dalam cerita tersebut.
Hal ini dapat memudahkan guru dalam menceritakan cerita rakyat dalam pembelajaran menyimak yang dibacakan oleh guru. Dalam cerita rakyat yang terdapat dalam buku bahan ajar, juga terdapat petunjuk bagi guru dalam membacakannya seperti gerakan apa yang harus dilakukan, ekspresi apa yang harus ditunjukkan, suara seperti apa yang harus dikeluarkan, dan nada seperti apa yang harus dikeluarkan. Selain dengan penggunaan teks cerita rakyat yang dilengkapi dengan penjelasan awal mengenai tokoh, solusi ini pun didukung dengan penggunaan strategi pembelajaran DLTA atau Directed Listening Thinking Approach yang dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran menyimak cerita rakyat yang dibacakan oleh guru. Dalam buku digital ini, terdapat template yang dapat dicetak oleh guru untuk digunakan sebagai media pada saat menyampaikan cerita. Template yang terdapat dalam buku digital ini disesuaikan dengan cerita. Buku digital ini juga menyediakan podcast yang berisi cerita rakyat yang dapat digunakan sebagai acuan guru dalam menyampaikan cerita. Dilengkapi dengan glosarium yang berisi kumpulan penjelasan kata yang mungkin tidak dipahami yang terdapat dalam buku panduan digital tersebut. Buku digital ini juga berisikan LKPD yang dapat digunakan oleh guru yang diberikan kepada peserta didik nantinya untuk meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik dalam mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian yang terdapat pada teks cerita rakyat. LKPD ini terdiri dari dua jenis, yaitu LKPD pertama mengurutkan urutan proses kejadian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi yang dilakukan secara digital menggunakan website Genially. Juga LKPD kedua, yaitu mengidentifikasi ciri objek, yaitu menentukan ciri objek dari cerita rakyat, yaitu tokoh, watak, latar tempat, amanat, dan tema dari cerita rakyat yang dibacakan oleh guru yang dilakukan secara digital pada website Lab Worksheet. Selanjutnya, cara pembuatan solusi bahan ajar menyimakkan cerita rakyat. Yang pertama, cara pembuatan buku digital. Yang kedua, cara membuat media pembelajaran boneka wayang. Yang ketiga, cara membuat podcast. Yang keempat, cara membuat LKPD. Yang kelima, cara membuat video pembelajaran. Yang keenam, cara membuat glosarium. Cara pembuatan buku digital. Yang pertama, kumpulkan materi dari jurnal-jurnal mengenai menyimak, jenis-jenis menyimak, faktor-faktor mempengaruhi keterampilan menyimak, strategi DLTA, media pembelajaran boneka wayang, dan podcast. Yang kedua, kumpulkan cerita rakyat yang akan dimasukkan ke dalam bahan ajar. Yang ketiga, siapkan template buku yang dibuat dari Canva. Yang keempat, masukkan materi bahan ajar meliputi tujuan, jenis-jenis menyimak, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak, strategi DLTA, media pembelajaran boneka wayang, dan podcast. Yang kelima, masukkan cerita rakyat beserta tokoh-tokoh dan petunjuk, gerakan, ekspresi, suara, dan nada pada template buku di Canva. Yang keenam, tambahkan elemen-elemen dan template tokoh pada media pembelajaran boneka wayang. Yang ketujuh, tambahkan QR Code podcast. Yang kedelapan, tambahkan QR Code LKPD. Yang kesembilan, tambahkan link video pembelajaran. Yang kesepuluh, tambahkan glosarium. Yang kesebelas, tambahkan biodata penyusun buku bahan ajar. Yang kedua-belas, tambahkan kalimat penutup. Download bahan ajar menjadi PDF. Yang ke-14, jadikan flipbook di website Heizin. Yang terakhir, share link flipbook, lalu buku digital pun siap digunakan. Cara membuat media pembelajaran boneka wayang. Yang pertama, download template boneka wayang yang sudah disediakan di bahan ajar. Yang kedua, print template boneka wayang yang sudah tersedia.
Yang ketiga, siapkan alat dan bahan, yaitu print boneka wayang, sedotan, gunting, dan double tape. Selanjutnya, gunting boneka wayang sesuai arahan, lalu tambahkan double tape pada belakang boneka wayang. Yang terakhir, tambahkan sedotan pada belakang boneka wayang. Cara membuat podcast. Rekam suara cerita rakyat di aplikasi perekam suara. Edit background menggunakan aplikasi CapCut. Upload podcast di aplikasi Podcaster di Spotify. Tambahkan foto sebagai background podcast, lalu upload podcast sehingga bisa didengarkan di Spotify. Share link menjadi QR code, tambahkan pada template buku digital di Canva. Cara membuat video pembelajaran. Siapkan kelas dan siswa, siapkan media pembelajaran, siapkan bahan ajar dari buku digital, buat video pembelajaran, upload video pembelajaran di YouTube, share link lalu tambahkan pada template bahan ajar di Canva. Cara membuat glosarium. Cari kata yang sulit dipahami, urutkan dari A sampai Z, cari arti kata, masukkan pada template buku digital di Canva. Cara penggunaan buku bahan ajar digital. Yang pertama, buka link buku digital pada website Haizin. Yang kedua, buat media pembelajaran boneka wayang pada template yang sudah tersedia. Yang ketiga, bacakan cerita rakyat yang ada dalam bahan ajar. Ikuti petunjuk yang ada dalam cerita rakyat, scan QR code untuk mendengarkan podcast, scan QR code untuk menggunakan LKPD, lalu klik link untuk melihat video pembelajaran. Selanjutnya, manfaat dari solusi. Manfaat dari solusi pembuatan buku berbasis digital sebagai bahan ajar untuk guru dalam pembelajaran menyimak teks cerita rakyat sangat beragam, yaitu yang pertama, ada aksesibilitas dan fleksibilitas. Buku digital memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Ini sangat membantu dalam situasi pembelajaran di mana siswa dapat dengan mudah mengakses konten tanpa harus memiliki buku fisik. Yang kedua, interaktivitas dan keterlibatan. Dengan fitur interaktif seperti video, podcast, dan elemen multimedia lainnya, buku digital dapat meningkatkan minat keterlibatan siswa dalam belajar. Konten yang menarik ini membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, pengembangan kompetensi guru. Buku digital ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyampaikan materi cerita rakyat. Dengan adanya panduan tentang karakter, ekspresi, dan nada yang harus digunakan saat membaca cerita, guru dapat lebih siap dan percaya diri dalam mengajar. Yang keempat, strategi pembelajaran yang terintegrasi. Penggunaan strategi DLTA atau Directed Listening Thinking Approach dalam buku digital membantu guru dalam mengembangkan keterampilan mendengarkan siswa secara lebih terarah. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif selama proses pembelajaran. Yang kelima, media pendukung yang beragam. Buku ini dilengkapi dengan berbagai media pembelajaran seperti LKPD yang interaktif, template yang dapat dicetak, serta podcast yang berisi cerita rakyat. Ini dapat memberikan variasi dalam metode pengajaran dan membantu siswa memahami materi yang lebih baik. Yang keenam, peningkatan keterampilan literasi budaya. Dengan menggunakan teks cerita rakyat sebagai konten utama, buku digital ini tidak hanya meningkatkan keterampilan menyimak, tetapi memperkenalkan siswa pada nilai-nilai budaya lokal. Hal ini penting untuk melestarikan budaya dan identitas nasional di kalangan generasi muda. Yang ketujuh, pengurangan penggunaan kertas. Dengan beralih ke format digital, penggunaan kertas dapat diminimalkan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Buku digital membantu mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari produksi dan distribusi buku fisik. Yang terakhir, kemudahan penilaian dan umpan balik.
Buku digital memungkinkan guru untuk memberikan tugas dan penilaian secara online, memudahkan proses pengumpulan tugas, serta memberikan umpan balik yang cepat kepada siswa. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.